Baik, ini menarik ya kalau kita bicara industri teknologinya sendiri, ini kan masih berusaha pulih dan katanya masih melanjutkan winter tech. Tapi untuk di industri game sendiri, Anda melihat seperti apa? Ya, kalau di game industri sendiri secara global kita lihat pertumbuhannya masih sangat pesat. Setelah lepas dari masa pandemi, post-pandemic period ini sekarang justru makin berkembang. Kita lihat banyaknya game-game yang baru dan juga antusiasme dari masyarakat yang menyambut game-game baru tersebut. Cuma memang disayangkan adalah game di Indonesia ini masih banyak dikonsumsi dan juga itu dimainkan tapi gamenya dari luar. Jadi potensi game developer lokal ini yang masih harus ditingkatkan terus dan itu jadi PR kita bersama selaku sebagai pelaku industri ya. Baik, artinya meskipun industrinya tumbuh, tapi tidak bisa dimanfaatkan di dalam negeri karena ternyata gamenya bukan berasal dari dalam negeri, begitu? Betul. Jadi kalau lihat potensi tahun lalu saja ada angka yang saya dapat itu ada 30 triliun rupiah yang dihabiskan oleh para gamers dari Indonesia. Dari sana hanya 0,5% yang akhirnya balik ke pemain dalam negeri. Sisanya semua masuk ke luar negeri. Nah itu yang sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata yang positif, potensi sebenarnya sebegitu besarnya bahwa masyarakat kita tuh mau punya intention untuk main game. Tinggal bagaimana kita mendorong gamer developer ini supaya lebih bisa lagi eksis di negara sendiri. Baik, sangat disayangkan ya jumlah uang sebesar itu. Tapi kalau berdasarkan evaluasi Anda, apa yang harus pertama kali dibenahi? Ya, jadi kalau kita lihat sekarang saat ini sudah ada Perpres Presiden nomor 19 tahun 2024 yang mana difokuskan untuk percepatan pengembangan game nasional. Di sana ada beberapa aspek yang dibahas, ada 8 major aspek yang harus kita bahas dan Nuan juga berpartisipasi ya untuk implementasi Perpres tersebut. Sudah ada tim yang dibentuk sebagai percepatannya. 3 yang menurut saya perlu di-highlight. Yang pertama adalah dari sisi pendanaan, funding. Untuk mendevelop satu game, satu mobile game saja itu rata-rata dibutuhkan kurang lebih 750 sampai 1 miliar rupiah untuk mendevelopnya. Kenapa kita tahu angka itu? Karena kita punya incubation program bekerjasama dengan Telkom Indonesia, namanya Indigo Game Startup Incubation. Kita punya historical data gitu ya untuk develop mobile game itu biayanya segitu. Untuk desktop dan konsol itu biayanya 1 sampai 1,5 miliar rupiah. Jadi sangat besar untuk cost production-nya. Jadi funding adalah key aspek yang harus didukung dan ini harus juga didukung bukan hanya dari pelaku industri tapi juga dari pemerintah juga ya yang terus serta di situ. Itu yang pertama dari sisi pendanaan. Kemudian yang kedua dari sisi talenta people-nya. Orang Indonesia sudah terkenal sangat kreatif gitu ya, netizen kita sangat strong, bisa ngebantu dari sisi campaign. Secara teamwork kita bagus, secara soft skill kita juga bagus, tapi memang yang untuk spesifik vokasi, edukasi yang mendorong pengembangan game developer itu masih belum ada. Untuk membangun game itu kita perlu adanya game designer, ada game programmer, kemudian dari sisi visual dan art, kemudian dari sound, butuh ada produser. Jadi banyak sebenarnya skill set yang spesifik untuk games dan itu belum ada di Indonesia. Jadi kita melakukan pembinaan satu-satu untuk akhirnya bisa jadi game developer yang gede gitu ya. Itu tadi ya. Jadi yang pertama adalah pendanaan, talenta, yang ketiga adalah membuka pasar. Ini kuncinya. Setelah di-develop kemudian hadir di market, kemudian pasarnya harus dibuka, ada campaign-nya, ada promotion-nya, ini yang harus dibantu. Karena tidak semua developer itu akhirnya dia juga bisa mengenali pasar yang diarahkan gitu ya. Jadi campaign-nya akhirnya terbatas karena funding-nya nggak ada, jadi akhirnya juga tidak bisa jadi viral, tidak bisa jadi word of mouth gitu ya. Apalagi kita mengincar game-game yang akhirnya jadi top of mind di pasar. Nah ini yang harus sebenarnya dibenahi. Di Nuon sendiri selain punya incubation program, kita juga punya game yang kita publish, namanya saat ini Power Rumble. Itu jadi kisah sukses kita gitu ya, karena sekarang sudah di-download oleh 2 juta orang, aktif usernya sudah 300.000. Itu jadi template yang akhirnya kita bagikan juga expertise itu ke para developer-developer yang kita bina. Saat ini sudah ada 33 developer lokal yang kita bina ya, selama 3 tahun terakhir. Dan salah satunya yang Power Rumble ini adalah hasil dari karya anak negeri, developer dari Surabaya, namanya Green Smile. Jadi kita terus dorong untuk game-game developer lokal itu. Baik, ada 3 poin tadi ya, funding, talent, dan promosi. Kita coba akan bahas satu persatu. Mulai dari funding terlebih dahulu. Biasanya untuk game developer sendiri ini mendapatkan funding dari mana? Apakah dari perbankan atau mungkin dari venture capital atau dari perorangan? Kalau untuk funding di game developer kebanyakan masih perorangan saat ini. Secara volume masih banyak yang perorangan. Ada beberapa game developer yang sudah mendapatkan pendanaan dari luar.
beberapa teman-teman kita kayak misalnya saya sebut aja nama Ada Agate gitu ya, dia sudah establish bertahun-tahun dan sudah expertise di situ, itu ada pendanaan dari luar. Yang perlu diharapkan lebih dari kita adalah dari sisi misalnya sisi perbankan, itu sekarang punya kesulitan bagaimana memvaluasi intellectual property karya digital kreatif. Jadi suatu barang ini kan harus divaluasi, kemudian dia bisa di funding. Nah, valuasi ini yang sekarang belum ada. Dan saya rasa itu yang belum jalan di Indonesia dan itu yang tetap harus dibenahi ya. Karena satu karya kreatif itu mestinya punya opportunity economical scale yang bagus dan itu bisa divaluasi gitu ya. Dan akhirnya dia bisa menerima pendanaan dari perbankan yang itu nanti akhirnya jadi modal untuk pengembangan game selanjutnya. Itu yang mestinya terus diputar dan ini sekarang saya pikir masih belum jalan. Baik, kalau kita berkaca pada negara-negara lain yang mungkin sudah lebih maju soal ini, biasanya game developer di negara lain itu mendapatkan pendanaan apakah lebih banyak dari perbankan? Dari jadi untuk menjadi game developer biasanya perusahaan-perusahaan yang besar itu bukan hanya fokus di development saja. Kalau kita lihat perusahaan seperti Tencent, Tencent ini adalah game publishing paling besar di dunia. Banyak game studio di bawahnya. Tencent sendiri multiple bisnis ya, dia bukan hanya fokus di game, tapi dia ada publishingnya, ada layanan OTT videonya, ada layanan videonya, ada musiknya gitu ya, jadi lengkap. Dari kelengkapan portfolio itu hasil-hasilnya nanti dipakai untuk akhirnya mengembangkan gaming-gaming studio. Gaming-gaming studio yang dia kembangkan itu saya ambil contoh misalnya ada satu game yang didevelop oleh Timi Studio, itu Honor of King. Itu salah satu gaming studio terbesar di dunia dan tercanggih. Jadi teknologinya udah sangat canggih gitu ya. Jadi kemarin kita kerjasama dengan Tencent untuk peluncuran di Indonesia. Nuwon ditunjuk sebagai official main partner di sana. Jadi kita banyak belajar dari sana. Jadi expertise dari luar kita ambil dan kebanyakan memang sifatnya akhirnya jadi skema visi yang diambil ya. Jadi mereka akhirnya buat joint venture gitu ya dengan beberapa pemain industri yang lain, dengan telco, dengan media owner, tapi core-nya tetap kalau kita lihat Tencent sebenarnya sebagai technology company di tengahnya. Baik, artinya dibutuhkan dukungan dari perbankan nasional juga untuk pendanaan ini ya. Baik, kita ke poin yang kedua terkait dengan talenta. Wah, ini menarik karena kalau kita lihat talenta digital ini kan tidak hanya untuk industri game saja begitu, tapi untuk semua industri sekarang bahkan sempat terjadi talent war begitu. Apakah ini juga dirasakan di industri game? Iya, pastinya. Jadi di mana-mana shortage of resources ya. Jadi saya ambil contoh misalnya untuk spesifik job desk di game developer itu ada namanya game designer. Itu dia yang mendesain gameplay. Jadi pada saat kita menentukan market mana yang mau dituju, terus kita harus desain gameplaynya seperti apa. Kita mau pilih casual games atau RPG game atau FPS game gitu ya. Itu beda-beda tuh cara gameplaynya. Nah untuk yang bisa mendesain itu tuh nggak banyak talentnya. Akhirnya kebanyakan copy paste dari apa yang sudah ada. Sementara kalau kita copy paste dari game yang sudah ada, itu kan kita head to head sama yang sudah jadi raksasa gitu ya. Jadi itu akan sangat sulit sekali. Yang diperlukan adalah sekarang game designer yang bisa cari ceruk pasar yang belum digarap dan kemudian itu masuk ke pasar yang tepat di waktu yang tepat. Nah itu yang sekarang dibutuhkan dan itu belum banyak yang punya expertise di situ. Karena persaingannya sangat ketat. Saya ambil contoh di mobile ya. Tahun lalu aja ada 1 juta aplikasi baru yang diupload ke application store. Dari 1 juta itu 15%-nya kategori game. Berarti ada 150.000 games. Kalau kita bagi per hari, ada kurang lebih 400 game baru per hari yang masuk di Play Store. Kalau kita baru bisa punya kemampuan develop satu game budgetnya 750 juta, itu 1 banding 410 yang baru lainnya. Jadi kan kita harus stand out of the crowd kan. Jadi kita harus bisa supaya game ini akhirnya dibahas media secara organik. Kemudian bisa jadi viral, jadi word of mouth. Itu perlu effort yang punya kreatif angle dan juga kreatif side yang sangat baik untuk bisa masuk ke situ gitu kan. Karena kalau kita ngandelin paid media, itu nggak bakalan balik. Paid media itu kita harus bayar kan. Jadi udah development cost 750 juta nih buat satu mobile game. Habis itu kita harus campaign, beli user acquisition gitu ya, kita beli placement di sana kemudian kita bayar KOL dan lain-lain. Itu akhirnya jadi nggak nutup kalau kita nggak punya capability atau punya resources funding yang kuat.